Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apriani, NPM A1M022014. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20, yang mana dosen pengampu saya adalah Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Bagaimana latar belakang munculnya filsafat? Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang pertama disusun metodis, sistematis, dan koheren tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan atau realitas. Dan kedua, dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Semakin ilmu pengetahuan menggali dan menekuni hal-hal yang khusus dari kenyataan, semakin nyatalah tuntutan untuk mencari tahu tentang seluruh kenyataan atau realitas. Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sebagai suatu disiplin ilmu, sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, dan sebagainya, umat manusia lebih dulu memikirkan dengan bertanya tentang berbagai hakikat apa yang mereka lihat. Diibaratkan sebagai sebuah pohon yang memiliki berbagai cabang pemikiran, ranting pemahaman, serta buah solusi. Maka, filsafat adalah tanah dasar tempat pohon tersebut berpijak dan tumbuh. Manusia yang memiliki tingkat tertinggi adalah filsafat, yang merupakan pengetahuan benar mengenai hakikat segala yang ada sejauh mungkin bagi manusia. Metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah rasio yang bertanya, dan objek materinya semua yang ada. Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah yang berperadaban lain kala itu seperti Babilonia, Yudea, atau Mesir. Jawabannya sederhana. Di Yunani tidak seperti di daerah lainnya, tidak ada kasta pendeta sehingga secara intelektual orang lebih bebas. Dalam perkembangannya, filsafat Yunani sempat mengalami masa pasang surut ketika peradaban Eropa harus berhadapan dengan otoritas gereja dan Imperium Romawi yang bertindak tegas terhadap keberadaan filsafat, di mana dianggap mengancam kedudukannya sebagai penguasa ketika kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diawali oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjuruskan manusia ke dalam ateisme bergolak. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20? Yang pertama, perkembangan filsafat umum. Berpijak pada pemikiran Pojawijatna 1986, periode perkembangan filsafat dapat dibagi 4, yaitu filsafat Yunani, filsafat Hindu, filsafat Islam, dan filsafat Eropa atau filsafat modern. A. Filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. B. Filsafat Hindu. Sejak abad 10 sebelum Masehi, perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Vedisme berhubungan dengan konsep hidup bangsa Arya yang berpindah dari Iran ke tanah datar Sungai Indus. Brahmanisme berhubungan dengan konsep kasta-kasta dan beberapa alirannya dalam kelompok bangsa Arya yang sudah terjadi percampuran darah dengan penduduk setempat. Buddhisme sebagai filsafat didasarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diliputi oleh sengsara. C. Filsafat Islam.
Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulah Abbasiyah. Filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Perkembangan filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Tinjauan pemikiran. Permulaan filsafat pendidikan, pemikiran-pemikiran permulaan filsafat berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, memandang kebenaran tak dapat dicapai, akhirnya penampakan kebenaran dapat berlaku sebagai kebenaran itu sendiri. Opini harus didukung oleh argumentasi yang lebih baik. Humanisme ilmiah memandang pengetahuan mungkin bukan kebajikan, tetapi pengetahuan adalah suatu fondasi yang esensial untuk tingkah laku etis. Sedangkan humanisme literer memandang pendidikan dapat menjadikan orang-orang yang berkebajikan secara alamiah lebih efektif dan memproduksi orator yang sempurna, seseorang yang baik yang terampil berbicara. Dari ketiga pemikiran ini, tampaknya yang kuat menjadi pijakan filsafat pendidikan adalah humanisme literer. Di mana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20, sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad 19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenal. Mazhab filsafat pendidikan. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan yang dapat ditelusuri sebelum abad ke-20 ada 3 mazhab. Yang pertama, mazhab filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Yang kedua, mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Yang ketiga, mazhab filsafat pendidikan materialisme. Latar belakang pemikiran filsafat pendidikan materialisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural. Cabang materialisme yang banyak diperhatikan dan menjadi landasan berpikir adalah positivisme. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.